Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Gimana semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Pak. Belum sarapan? Belum, Belum. Pak. Nah, kalau belum nanti setelah pembelajaran ini silakan di kantin, nanti saya yang bayari. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, marilah kita buka kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa seperti biasa surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan doa menuntut ilmu. Al-Fatihah. Nah, sebelum mulai, coba Ananda Sulis maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda Sulis yang mahir. Ya, terima kasih Ananda Sulis telah memimpin lagu Indonesia Raya dengan baik sekali. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu sebelum kita membahas apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hak. Namun sebelumnya, marilah kita ingat-ingat apa yang saya sampaikan pada pembelajaran kemarin. Tentang apa, anak-anak? Ayo, nggak ada yang ingat. Kebanyakan nonton bola ya? iya, Pak. Ya, Pak. Lupa, Pak. Lupa Iya, Pak. belajar. Nah, coba saya ingatkan, kemarin kita mempelajari tentang Michael Faraday. Anak-anak tahu siapa itu Michael Faraday? Lupa, Pak. Lupa. Apa ya, Pak? Ya, Bapak penemu listrik sedunia. Oh iya, baru ingat, Pak, saya. Bapak listrik sedunia. Oh iya, Pak. Iya. Pak, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ada baiknya kita ulangi, kita flashback tentang apa yang saya sampaikan kemarin, yaitu tentang listrik, penemuan listrik dan manfaatnya bagi umat manusia seluruh dunia. Sebelum itu saya coba tanya, coba Sulis, di rumahmu apakah ada alat-alat listrik? Ada, Pak. Pak. Apa saja coba sebutkan? Ada Setrika, Apalagi? TV, Pak. TV, TV, kipas, dan peralatan-peralatan lain yang memudahkan kegiatan manusia atau memudahkan pekerjaan manusia. Dengan hadirnya listrik, ini mengubah pola hidup manusia dari yang tradisional menjadi modern. Coba alat-alat listrik yang ada di rumahmu, itu kamu punya hak untuk menggunakan apa tidak? Punya, Ya, Pak. punya, ya Pak. Contohnya kipas angin. Hakmu apa terhadap kipas angin itu? Mendapatkan udara segar Setrika Pak. Udara atau untuk menyejukkan ruangan. Iya. apalagi TV. TV, apa manfaat yang kamu rasakan dengan hadirnya TV? Memberikan hiburan, Pak. hiburan. Hiburan, bisa nonton Bisa sinetron, nonton sepak bola, Pak. bisa nonton sepak bola, Ya, Pak. bisa mendapatkan informasi. Apalagi selain TV? Radio. Magicom. Jikom. Radio Pak. Kalau dulu orang tua kita yang kalau menanak nasi memakai bahan bakar kayu, sekarang sudah tidak lagi susah-susah, tinggal colok langsung Matang. tunggu sebentar langsung matang. Selain Magicom apalagi? Setrika. Setrika. Mas, Setrika. sebelum ada setrika listrik, kalian tahu orang menyetrika pakaian menggunakan apa? Arang, Pak. Menggunakan setrika tradisional ya. Ya, dengan proses yang sangat lama, nanti kalau kepanasan bisa-bisa bajunya kebakar. Kosong. Dengan adanya listrik, itu suhu setrika atau panas setrika bisa diatur lebih mudah. Iya. Coba selain setrika apa lagi? Mesin cuci, Pak. Ya, mesin cuci. Jadi ibu-ibu ya, atau kalian tidak takut tangannya terkena iritasi ya, karena sudah ada mesin cuci dengan lebih cepat, bisa mengeringkan,
itu tadi gambaran kita tentang alat-alat listrik yang pada awal mulanya ditemukan oleh Thomas Edison. Michael Faraday. Kalau Thomas Edison itu penemu bola lampu. Penemu generator listrik itu adalah Michael Faraday yang nantinya diabadikan menjadi baterai Faraday. Dulu ada ya baterai namanya baterai Faraday, gambarnya kucing. Dengan adanya listrik, ini mampu mengubah pola hidup manusia dari tradisional menjadi modern, dari yang membutuhkan waktu yang lama ini menjadi lebih singkat, lebih praktis, lebih enak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak. Coba amati gambar ini. Di sini ada kamar Edo. Di kamar Edo ini ada kipas angin, ada radio, ada lampu belajar, ini ada lampu penerangan kamar. Yang semua ini menggambarkan bahwa Edo mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas elektronik yang ada di kamarnya, tentunya untuk menunjang kegiatan Edo sehari-hari agar belajarnya lebih nyaman. Coba ingat-ingat di kamar Edo tadi ada apa saja? Kipas angin. Ya. Mbak Sulis, selain kipas angin ada apa, Sulis? Pak. Ada apa tadi? Ada lampu. Yang untuk mencari informasi tadi apa? Buku, Pak. TV. Radio. Kemudian ada lampu. Ada lampu penerangan kamar dan lampu belajar yang semua diberikan oleh ayah Edo untuk menunjang kebutuhan atau untuk menunjang aktivitas Edo agar digunakan dengan baik, dan semua itu Edo berhak menggunakannya, namun juga punya kewajiban untuk menjaganya. Jadi manfaat listrik untuk Edo yaitu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan penerangan kamar. Jadi lampu yang ada di kamar Edo ini mempunyai manfaat untuk memenuhi kebutuhan Edo terhadap penerangan kamarnya agar pada saat malam hari bisa belajar dengan baik. Yang kemudian ada lampu belajar yang diberikan ayahnya. Ini Edo punya hak untuk menggunakan dalam aktivitas belajar di malam hari, karena kalau di siang hari ruangannya terang, jadi tidak usah menggunakan listrik. Kemudian ada lagi radio. Ini Edo bisa mencari hiburan dan bisa juga mencari informasi. Dan semua itu punya manfaat bagi Edo, dan Edo mempunyai hak untuk menggunakan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, apakah kita berhak apakah kita berhak mendapatkan manfaat dari listrik? Ya, Pak. Ya, berhak, Pak. Ya, berhak, ya. Iya. Semua orang, kalau di Indonesia, semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan manfaat dari listrik. Untuk apa saja tadi? Untuk menerangi, untuk menyetrika, untuk cari informasi, bahkan dalam skala besar di industri bisa untuk menjalankan mesin seperti mesin gajian dan mesin-mesin yang lain yang tentunya menggunakan energi listrik. Dan ini tidak lepas dari Bapak penemu listrik yang tadi, siapa tadi? Yang diabadikan menjadi nama baterai Michael Faraday. Ya. Kita berhak mendapatkan manfaat dari listrik karena dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang berhak kamu lakukan. Jadi apa itu hak? Karena pada intinya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang
tentang hak. Coba ada yang tahu apa itu hak? Muntahar barangkali tahu? Sesuatu yang harus kita dapatkan, Pak. Sesuatu kita terima, Pak. yang harus kita terima atau kita dapatkan. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar anak sedang apa ini? Coba perhatikan. Membaca. Belajar, Pak. Belajar. Belajar. Menurut kalian, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah anak ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kemudian gambar yang kedua. Coba perhatikan. Ya. Ini adalah anak yang mengajukan pendapat kepada kedua orang tuanya. Apakah menurut kalian dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian gambar yang ketiga. Ini adalah praktek bullying di sekolah. Jadi anak-anak yang mendapat perlakuan kurang senang, kurang menyenangkan dari teman-temannya, yaitu dibully. Nah, pertanyaannya, menurut anak-anak, apakah anak ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh keamanan? Belum, Pak. Belum. 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 Oke. Ya? Belum, karena ini mendapatkan perlakuan yang kurang Menyenangkan. menyenangkan. Kurang menyenangkan, Pak. Kemudian gambar yang keempat, gambar yang terakhir. Ini ada bapak, ibu, kemudian anaknya sedang belajar, ibunya main HP, bapaknya nonton TV dengan suara yang keras. Pertanyaannya, coba tulis. Apakah anak ini sudah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya? Belum, Pak. Belum. TV. Karena anaknya belajar, ditinggal main HP sama nonton TV. TV. Nah, itu gambaran dari konsep hak yang kita pelajari. Coba sekarang, karena murid kita banyak ya, karena kelas 6 ini muridnya banyak, ada 40 orang, ini dibagi per kelompok, satu kelompok 4 orang. Kemudian coba silakan kondisikan masing-masing membuat kelompok, satu kelompok 4 orang. Kalau 40 berarti menjadi 8 kelompok, dan masing-masing supaya menyediakan alat tulis. Dari apa yang saya sampaikan tadi, tuliskan hak-hak yang harus kamu dapatkan di rumah. Kemudian hak-hak yang harus kamu dapatkan di sekolah, dan hak-hak yang harus kamu dapatkan di masyarakat. Coba diskusikan dengan masing-masing kelompoknya, kemudian salah satu mencatat dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Pak. Baik, Pak. Ya, silakan dikerjakan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, Pak. Ya. Bagaimana, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba Muntahar, jangan diam saja Muntahar, supaya lebih aktif. Ya, Iya, Pak. namanya diskusi itu harus rembukan ya. Harus Iya, Pak. Iya, Pak. pendapat, jangan diam saja. Ya. Nah, seperti sulis itu loh, bagus sekali, dia aktif sekali. Oh iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Nah. Yang pertama tadi apa? Hak di rumah, yang kedua hak di sekolah, yang ketiga hak di masyarakat, di mana masing-masing hak ini harus terpenuhi. Sudah ada yang selesai atau sudah selesai semua?
Sudah, Pak. Ya, Pak. Kalau sudah selesai, coba Sulis maju untuk mewakili kelompoknya, presentasikan hak yang harus kamu dapatkan di rumah itu apa saja. Ya, Pak. Ya. Silakan maju dan sampaikan. Saya harus mendapatkan di rumah. Ya. 1. Dapat kasih sayang. Ya, sudah bagus sekali. Coba kemudian Mukhlis, sekarang gantian, kamu mewakili temanmu maju ke depan, presentasikan hak yang harus kamu dapatkan di sekolah itu apa saja. Oke, Nah, Pak. silahkan Mukhlis. Baik, terima kasih. Ya. Ya, saya di sekolah mendapatkan perlakuan yang sama dengan teman-temannya, Pak. Ya, mendapatkan perlakuan sama atau perlakuan yang adil. Yang adil, ya. Ya. Nah, silakan kembali ke kelompoknya. Terima kasih, Pak. Coba Muntahar Ya, maju Pak. mewakili temanmu. Hak yang harus kamu dapatkan di masyarakat itu apa saja? Ya, mendapatkan kedamaian, Pak. Ya, mendapat kedamaian atau mendapatkan rasa aman. Rasa aman. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, Pak. Jadi- Makasih. Jadi hak itu apa tadi? Hak adalah sesuatu yang Sesuatu yang harus diterima. terima. atau sesuatu yang harus didapatkan. Hak di rumah diantaranya mendapatkan kasih. Dapatkan kasih sayang. Perhatian, kasih sayang. Selain itu mendapatkan perlindungan supaya di keluarga itu merasa Aman. 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 Dan hak untuk hidup, semua orang punya hak untuk Hidup. hidup. Oh, iya. Jadi supaya hidup, semua orang berhak untuk mendapatkan makanan. Selain itu hak untuk menyampaikan Pendapat. pendapat. Jadi, kamu di keluarga, di rumah punya unek-unek, ya harus kamu sampaikan supaya hakmu terpenuhi. Yang kedua, hak di sekolah. Hak di sekolah tadi apa saja? Hak mendapatkan Dapatkan pendidikan. pendidikan dan pengajaran. Dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang Adil. Perlakuan yang sama. adil. Jadi tidak ada unsur Kriminasi. diskriminasi. Selain itu, di sekolah juga punya hak untuk mengeluarkan pendapat atau menyampaikan usulan. Masih ada lagi banyak ya hak kita yang di sekolah. Selain itu adalah menggunakan fasilitas. Sekolah. Jadi fasilitas yang ada di sekolah itu kamu semua punya hak untuk menggunakan, sebatas itu untuk menunjang pembelajaran. Kemudian hak untuk berteman atau hak untuk bergaul, jadi bebas gaul dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Kemudian hak di masyarakat. Yang pertama tadi mendapatkan rasa aman. Jadi, masyarakat semua orang punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Semua orang punya hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak pandang bulu, siapapun yang bersinggungan dengan hukum maka akan kenakan sanksi Hukum. Jadi intinya setiap warga negara itu punya hak yang harus terpenuhi, tidak peduli siapa saja. Jadi hak-hak itu harus terpenuhi supaya dia bisa hidup yang layak. Namun ada yang harus diingat, karena di samping hak kita, ini orang lain juga punya hak. Artinya apa? Artinya dalam menggunakan hak, ini kita harus ingat hak orang lain. Dalam arti jangan sampai dalam penggunaan hak ini kita mengganggu orang lain. Misalkan di rumah ada
ada tape recorder atau sekarang CD dengan sound system yang kekuatannya luar biasa. Kita berhak untuk menggunakan sound system itu. Tapi ya jangan semau kamu. Misalkan tengah malam kamu menyalakan sound system dengan suara yang keras. Betul kamu punya hak, tapi itu mengganggu orang lain. Jadi dalam penggunaan hak ini kita harus ingat hak orang lain, artinya jangan sampai mengganggu ketentraman orang lain, karena orang lain juga punya hak untuk hidup damai. Kalau kita bahas hak saja ini belum cukup, karena di antara hak itu ada kewajiban dan tanggung jawab. Karena waktu kita terbatas, maka hari ini yang kita bahas adalah konsep daripada hak, yaitu bagaimana apa hak itu, kemudian bagaimana menggunakannya, bagaimana pemberian hak dari pemerintah kepada semua warga negara, bagaimana keluarga memberikan hak pada anaknya, bagaimana fasilitas sekolah atau lembaga memberikan hak kepada para tua, dan itu harus semua dijalankan dengan benar semua, agar semua masyarakat, semua orang haknya bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum saya akhiri, kita ingat lagi siapa tadi Bapak penemu listrik? Michael Faraday. Pokoknya kalau ingat baterai Faraday pasti ingat. Iya Pak, siap. Nah, itu ada baterai Faraday, gambarnya kucing. Itu Bapak penemu listrik. Kalau Thomas Alva Edison itu penemu bola lampu. Dengan hadirnya listrik, dengan penemuan Michael Faraday ini mampu mengubah dunia. Ini mampu mengubah dunia yang tadinya tradisional menjadi modern. Ini berkat penemuan Michael Faraday. Kemudian dengan hadirnya listrik, maka kegiatan manusia ini menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih ringan, dan lebih praktis, lebih efektif, dan lebih segalanya. Ya, itu dapat kita rasakan ketika ada pemadaman. Jadi ketika ada pemadaman mati lampu, maka aktivitas manusia akan terganggu. Contohnya mau buka laptop ya, kadang-kadang baterainya habis, langsung ngedrop mati. Ketik sudah setengah jalan hilang. Nonton bola seru-serunya mau gol, lampunya mati. Jadi sangat terasa sekali ketika ada pemadaman lampu. Di samping itu kita ingat lagi hak kita ya, hak kita yang harus kita dapatkan baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Cuma dalam penggunaan hak itu ada kewajiban dan tanggung jawab. Artinya dalam penggunaan hak jangan menggunakan hak seenaknya, harus mempertimbangkan hak orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Bahwa untuk pertemuan yang akan datang kita akan praktek membuat rangkaian seri. Alat-alat yang dibutuhkan coba dicatat ya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk praktek membuat rangkaian seri di pembelajaran IPA. Kabel kira-kira setengah meter, kemudian 2 dudukan lampu, coba dicatat 2 dudukan lampu, 2 bola lampu, 1 stop kontak, karena ini rangkaian seri. Kalau paralel nanti akan membutuhkan peralatan yang agak banyak. Sudah dicatat? Oke, sudah Pak. Nah, itu untuk bahan praktek pembelajaran IPA, membuat rangkaian seri yang pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas belajar dan ilmu yang manfaat pada diri sendiri, manfaat pada keluarga, pada
masyarakat kita dan bangsa. Amin Allahumma amin. Akhirnya kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.